Halo semua, saya Jessica Amelia dan teman saya. Kami dari kelompok 16. Kami akan menjelaskan tentang video kasus stabilitas tablet asam mefenama. Selamat menyaksikan. Halo, saya Jessica. Saya akan menjelaskan tentang sediaan tablet asam mefenama. Apa itu sediaan tablet asam mefenama? Sediaan tablet adalah sediaan padat yang berbentuk seperti kapsul dengan kedua permukaan rata dan cembung. Tablet mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet dibuat dengan cara dipompa atau dicetak, ukurannya beragam dan biasanya digunakan secara oral. Sumbernya seperti yang tertera. Asam mefenamat memiliki bentuk berupa serbuk kristal berwarna putih larut dalam air dan alkali hidroksida serta sedikit larut dalam etanol. Obat ini adalah turunan asam N-arilan-pramilat yang tergolong sebagai NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug yang berkhasiat sebagai analgesik, antipiretik, dan anti-radang. Untuk mekanisme kerja asam mefenamat yaitu dengan penghambatan enzim siklooksigenase 1 dan 2 atau COX1 dan COX2. Ini akan menurunkan produksi prostaglandin atau PEG2 dan prostasikin atau PGI2 yang merupakan mediator inflamasi. Akibatnya, inflamasi dan rasa nyeri pun berkurang. Apa saja sih bahan dalam pembuatan sediaan tablet? Ada 9 macam bahan yang biasanya terkandung dalam sediaan tablet, yaitu zat aktif, bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, bahan pelicin, gelidan, bahan penyalut, bahan pewarna, dan bahan pengaroma. Untuk excipient itu poin 2 sampai poin 7, dan untuk adjuvan itu poin 8 dan poin 9. Ayo, kita bahas tiap bahannya ya. Bahan 1, zat aktif. Bahan ini digunakan untuk menciptakan efek farmakologis yang sesuai sehingga dapat menyembuhkan pasien di mana juga harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh farmakope. Bahan 2, bahan pengisi atau diluent digunakan untuk memperbesar volume massa agar lebih mudah dicetak. Bahan ini digunakan jika zat aktif dalam jumlah sedikit atau sulit dijumpai. Contohnya laktosa, pati, dan selulosa mikrokristallin. Bahan 3, bahan pengikat atau binder digunakan untuk menambah daya adhesi pada massa serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Contohnya gam akasia, gelatin, sukrosa, dan sensi. Bahan 4, bahan pengacau atau disintegran digunakan untuk membantu proses pengacaran tablet setelah dibuat. Sedangkan bahan 5, bahan pelicin atau robekan digunakan untuk mengurangi gesekan selama proses pengepakan tablet dan mencegah pelekatan pada cetakan jika dalam jumlah berlebihan akan menurunkan kecepatan disintegrasi. Bahan selanjutnya ada gelidan dan bahan penyalut atau coating agent. Gelidan digunakan untuk meningkatkan kemampuan aliran serbuk pada proses temperatur. Sedangkan bahan penyalut digunakan untuk menutupi rasa, aroma, warna yang tidak menarik atau tidak enak serta mengatur pelepasan obat. Contoh gelidan adalah PEG 6000, PEG 4 dan amino. Contoh bahan penyalut adalah MSM, metil selulosa dan hidroksipropil metil selulosa. Bahan 8, bahan pewarna atau coloring agent digunakan untuk meningkatkan nilai estetika dan identitas produk. Contohnya itu ada yang sintetik dan yang alamiah. Sintetik itu sunset yellow dan tarzan. Untuk yang alamiah itu kunyit dan butter. Bahan 9, bahan pengaroma atau flavor digunakan untuk menutupi rasa dan bau zat khasiat yang tidak enak. Contohnya itu macam-macam minyak asidre, laktosa, dan sukrosa. Hai, saya Silvi, akan mencoba menjelaskan cara pembuatan tablet dan 2 uji stabilitasnya. Gimana ya cara membuat tablet? Tablet itu diapain ya bisa bentuknya gitu? Pembuatan tablet secara umum dapat dibuat dengan 3 cara, antara lain granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung. Kok sepertinya mirip seperti cara pembuatan satu obat juga ya? Mirip apa ya? Apa kamu tidak salah menjelaskan nih? Ya, memang benar jika kamu merasa pernah mendengar cara pembuatan sediaan ini. Cara pembuatan sediaan tablet ini memang sama dengan cara pembuatan sediaan tablet. Ya kalau gitu sama aja dong, sebut aja tablet langsung. Apa bedanya memang? Santai mbak, walau cara pembuatannya sama, namun keduanya itu berbeda. Tablet berbentuk bulat tipis, sedangkan tablet berbentuk lonjong seperti kapsul, namun berbahan seperti tablet. Duh, saya jadi merasa bersalah nih pakai marah nggak jelas. Anyway, terima kasih. Kalau begitu, saya sudah mengerti. Saya ingin bertanya, gimana sih caranya kalian farmasis itu bisa tahu stabilitas tabletnya nanti? Benar ada caranya atau kalian hanya kira-kira saja? Tentu kami tidak asal kira-kira dong. Jadi begini, saya akan jelaskan. Kami dapat mengetahui stabilitas tablet itu melalui 2 metode uji, antara lain uji stabilitas jangka panjang dan uji stabilitas dipercepat. Saya jelaskan mengenai uji stabilitas jangka panjang dahulu ya. Uji ini juga disebut real-time study, bisa dilakukan terhadap karakteristik suatu obat selama masa edar dan periode penyimpanan. Karakteristik yang dipertahankan seperti sifat kimia, fisika, mikrobiologi, dan biofarmaka. Adapun tujuan dari uji ini antara lain menetapkan masa edar, membuktikan hasil proyeksi masa edar, dan menentukan kondisi penyimpanan yang dianjurkan. Selanjutnya mengenai uji stabilitas dipercepat. Uji ini dirancang untuk meningkatkan laju degradasi kimia dan perubahan fisika obat dengan membuat suatu kondisi penyimpanan yang dilebihkan. Uji dipercepat dilakukan selama 6 bulan, dan uji jangka panjang setiap 3 bulan sekali untuk tahun pertama dan 6 bulan sekali tahun kedua. Uji dipercepat menggunakan kondisi ekstrim suhu 40 plus minus 20 derajat Celcius dan kelembapan 75% plus minus 5%. Uji jangka panjang menggunakan suhu 25 plus minus 20 derajat Celcius dan kelembapan 60% plus minus 5%. Apa saja faktor yang mempengaruhi stabilitas tablet asam mefenama?
Faktor pertama pH. pH mempengaruhi tingkat dekomposisi obat yang menyebabkan penguraian obat dan obat menjadi tidak stabil. Faktor kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, maka penguraian zat aktif dan zat tambahan semakin besar sehingga kadar obat menurun. Faktor ketiga, oksigen dengan mempengaruhi kestabilan obat karena dapat mendegradasi obat. Faktor selanjutnya, cahaya. Cahaya menyebabkan penguraian senyawa farmasi melalui proses fotolisis. Selanjutnya, interaksi zat tambahan dan zat aktif. Misalnya ibuprofen yang mengalami peningkatan laju disolusi saat diformulasikan dispersi padat dengan polietilen glikol. Sedangkan untuk povidone berinteraksi dengan asam stearat sehingga menurunkan laju disolusinya. Faktor selanjutnya, kontaminasi. Adanya kontaminasi mikroba dan logam dapat merusak stabilitas dari obat. Faktor selanjutnya, kelembaban. Semakin lembab, maka semakin tidak stabil suatu sediaan tablet karena dapat mengubah bentuk polimorf, kelarutan, dan bioavailabilitas. Kasus dalam jurnal stabilitas penyimpanan tablet asam mefenamar. Penyimpanan sediaan asam mefenamar. Asam mefenamar rentan terhadap cahaya maupun terhadap udara atau kelembaban. Penyimpanannya tidak lebih dari 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Ketidakstabilannya dapat dilihat dari sifat fisika, kimia, dan mikrobiologinya. Ketidakstabilan ini akan mempengaruhi khasiat obat dan dapat toksik terhadap pasien. Metode penelitian. Pengamatan dilakukan pada 7 dari 74 puskesmas di Jakarta Barat dengan metode observasi dan metode eksperimental dengan variasi kondisi ruangan penyimpanan dari tablet asam mefenamar 500 mg. Uji stabilitas ini dengan real-time test atau jangka panjang. Sampel yang diambil berupa 50 tablet untuk setiap puskesmas tiap 3 bulan sekali selama 6 bulan. Pemeriksaan dilakukan terhadap fisik tablet, keseragaman ukuran, kekerasan, keredasan, waktu hancur, keseragaman bobot, dan kadar tablet. Berikut ini tabel yang menunjukkan kondisi penyimpanan tablet asam mefenamar di 7 puskesmas di Jakarta Barat. Suhu dari 7 puskesmas tersebut berkisar antara 23-35 derajat Celcius dengan kelembaban 58-70%. Suhu paling tinggi di puskesmas 4 dan suhu terendah di puskesmas 3. Kelembaban yang paling tinggi di puskesmas 4 dan kelembaban yang paling rendah di puskesmas 7. Adanya perbedaan pencahayaan yaitu dengan bohlam dan neon. Bohlam memiliki energi yang tinggi sehingga ruangan lebih panas. Ini dapat menyebabkan fotolisis di mana akan terjadi perubahan warna kaplet. Adanya AC dan ventilasi akan menurunkan suhu ruangan. Wadah dari kaplet ada dua macam yaitu blister dan strip, di mana strip lebih memberikan perlindungan terhadap cahaya. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan fisik kaplet asam mefenamar. Pengamatan dilakukan terhadap warna, rasa, dan bentuk dari kaplet serta kemasan kaplet. Ada dua puskesmas yang tidak memenuhi syarat, yaitu puskesmas 4 dan 6, di mana terjadi perubahan warna pada kaplet. Ini disebabkan oleh penggunaan bohlam yang meningkatkan suhu serta adanya kelembaban yang tinggi yang menyebabkan permukaan kaplet menyerap air dari udara. Suhu yang tinggi menyebabkan adanya degradasi yang ditandai dengan perubahan warna. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan keseragaman ukuran. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya, tidak ada perubahan signifikan dari data diameter, tebal, dan lebar dari ketujuh puskesmas tersebut sehingga semuanya memenuhi persyaratan. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan waktu hancur, kekerasan, dan keredasan. Pengujian ini menggunakan alat Hartman tester dan reliability tester. Kekerasan yang paling besar adalah pada kaplet di puskesmas 1 dan yang paling kecil adalah pada kaplet di puskesmas 6. Waktu hancur yang paling lama adalah pada kaplet di puskesmas 6 dan yang paling cepat adalah pada kaplet di puskesmas 7. Semua kaplet telah memenuhi syarat uji keredasan yaitu dengan nilai tidak lebih dari 1%. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan keseragaman bobot dan kadar dari kaplet asam mefenamar. Keseragaman bobot semua kaplet memenuhi syarat karena Kopi Indonesia edisi 3 dengan tidak lebih dari 2 kaplet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 5% dan tidak satu pun yang menyimpang lebih dari 10%. Hasil pemeriksaan kadar kaplet di 6 puskesmas memenuhi syarat Farmakope Indonesia edisi 4 dengan persen kadar 90-110%, kecuali di puskesmas 4 dengan persen kadar sebesar 89%. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh suhu dan kelembaban. Kesimpulan, secara